Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita memasuki malam yang 7 di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengaruniakan kepada kita kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimahullah, di dalam surah An-Nur ayat 39 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajada Allaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Subhanallahul azim. Yang terjemah maknanya adalah, dan orang-orang kafir amal-amal mereka itu seperti saraf. Saraf itu adalah fata morgana yang berada di tanah datar, yang mereka ini atau orang-orang yang sangat haus itu mereka mengira fata morgana itu dari kejauhan dikira air, tapi ternyata ketika didekati tidak mendapati apa-apa dan bukan air. Ini adalah satu ibarat bahwa orang-orang yang kufur kepada Allah ini, mereka ini melakukan amal-amal baik ketika di dunia itu mereka seakan-akan sudah melakukan banyak hal, tapi ternyata nanti di sisi Allah itu tidak ada apa-apa, tidak ada wujudnya, karena kekufuran mereka itu menutup amal-amal mereka sehingga amal-amal mereka tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas dalam ayat ini yang disebut adalah walladzina kafaru a'maluhum kasarab. Tapi ada satu hal yang perlu kita waspadai bersama, yaitu kita sebagai orang beriman. Ya, Rasulullah itu mengingatkan kita dalam salah satu sabda beliau terkait dengan kita atau ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, yang puasa kita, yang tarawih kita dan lain-lain. Beliau menyatakan dalam hadisnya begini, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa seseorang yang dia ini sudah puasa, mungkin juga ibadah-ibadah yang lain, tetapi lam yada' qaula zur, dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk. Qaula zur ya perkataan dusta, ya perkataan yang dilandasi kedengkian, perkataan buruk, perkataan yang kotor, perkataan yang tidak pantas. Wal amal bihi, termasuk dia tetap melakukan aktivitas hal-hal yang masuk kategori zur, yaitu sesuatu yang tidak layak, tidak pantas dalam pandangan Allah, maka Allah tidak butuh terhadap orang ini. Allah tidak punya kepentingan terhadap orang ini walaupun dia sudah meninggalkan makan dan minum. Jadi walaupun dia sudah berpuasa. Ini satu peringatan bagi kita, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita ini kan hidup bermasyarakat. Dalamnya hati orang itu kita tidak pernah tahu. Ya. Jangan sampai kalau kita ini ada sesuatu yang tidak enak, ada kedengkian, lalu ada perilaku-perilaku yang buruk, ini nanti mengantar amal kita ini menjadi tidak diterima, termasuk puasa yang kita lakukan. Alhamdulillah. Ada satu kisah dulu di zaman Rasulullah SAW. Itu pernah Rasulullah itu ketika berada di majelis ilmu, beliau itu tidak segera memulai majelis beliau, tidak segera mulai. Ternyata beliau ini nunggu seseorang, yang kemudian seseorang itu datang, dan ini terjadi beberapa kali. Orang ini datang dan membawa sandalnya, lalu sandalnya ditaruh di pinggir, lalu duduk di majelis Rasulullah. Akhirnya beberapa sahabat itu nilai ini siapa sih orang ini, kok selalu ditunggu oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah tidak mulai taklimnya itu, majelis ilmu. Akhirnya setelah orang ini pergi, ada salah seorang sahabat yang kemudian bertanya kepada Hadrat Rasul SAW, ya Rasulullah, saya melihat beberapa kali panjenengan ini tidak memulai taklimnya ini karena menunggu seseorang ini. Siapa sih orang ini?
Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah adalah orang ini adalah termasuk salah satu contoh calon penghuni surga. Wahnya sahabat-sahabat ini termasuk ada sahabat-sahabat ini yang penasaran, apa sih amalan yang dilakukan atau amalia yang dilakukan sehingga Rasulullah sampai menyatakan ini calon ahli surga. Akhirnya orang ini dibuntuti lah ketika pulang dari majelisnya Rasulullah ini sampai di rumahnya. Salah satu sahabatnya kemudian izinkanlah saya menginap di sini karena saya sedang ada masalah dengan orang di rumah. Akhirnya menginap di situ sampai 3 malam. Setiap malam bahkan sebelum subuh itu sahabat yang penasaran bangun duluan untuk melihat ini orang ini melakukan amalnya apa ya, kok sampai Rasulullah mengatakan ini calon penghuni surga. Akhirnya ternyata dia bangun menjelang subuh, ya sholat tahajud mungkin ya singkat, ngepres lah pokoknya, tidak lama gitu, tidak sampai lama gitu dia mulainya sampai 3 hari. Akhirnya sahabat ini ngomong terus, saya itu sudah nginap di sini 3 hari 3 malam, tapi saya belum melihat apa amalan istimewa yang Anda lakukan kok sampai Rasulullah itu mengatakan bahwa panjenengan ini calon penghuni surga. Akhirnya setelah ditanya, orang ini mengatakan saya tidak punya amalnya apa. Tidak mungkin kalau tidak punya apa. Oh, Rasulullah itu sudah bilang begitu kok di hadapan kami. Tolonglah ceritakan agar kami bisa meniru apa yang panjenengan lakukan. Akhirnya orang ini sedikit diam dan merenung. Akhirnya dia ingat, saya tidak tahu apa yang dimaksud Rasulullah, tapi mungkin saya ini setiap mau tidur, saya itu selalu meletakkan semua hal, termasuk saya tidak memiliki dendam dan tidak menyimpan rasa apapun kepada siapapun. Jadi sudah saya maafkan semua orang yang pernah menyakiti saya, baik sengaja atau tidak. Saya tidak punya rasa sama sekali untuk dendam atau apa untuk diri. Maka kata sahabat tadi, mungkin inilah yang dimaksud oleh Rasulullah, karena ini senada dengan firman Allah di dalam surah Al-A'raf. Allah berfirman bahwa wa naza'na ma fi sudurihim min dhillin tajri min tahtihim al-anhar, dan kami cabut dari dada mereka rasa benci. Jadi penduduk surga itu memang tidak punya rasa iri, rasa dengki dan lain sebagainya. Makanya ini suatu peringatan bagi kita bahwa jangan sampai amal-amal kita ini hangus gara-gara termasuk ada rasa dengki. Karena Rasulullah juga bersabda dalam sabda yang lain bahwa rasa dengki itu adalah seperti api yang memakan habis kayu bakar. Jadi ini yang harus kita waspadai. Maka dari itu kalau kita lihat di surah Al-Mu'awwidhatayn, Al-Mu'awwidhatayn ada qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Itu surat meminta perlindungan. Kalau kita lihat polanya, ya, qul a'udzu birabbil falaq itu kemudian min syarri ma khalaq, dari kejahatan atau keburukan makhluk, termasuk di dalamnya wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Kalau Rasulullah yang membaca itu, maka wa min syarri hasidin idza hasad itu adalah dari luar. Boleh jadi ada orang yang hasud pada kita, maka kita minta perlindungan pada Allah. Tapi kalau kita baca itu, maka kita minta perlindungan. Jangan sampai ada orang yang hasud sekaligus, jangan sampai kita punya sifat hasud. Lalu yang menarik di 2 surat ini, kalau Al-Falaq itu minta perlindungan dari 3 hal. Asalnya 1 hal, min syarri ma khalaq, dari keburukan atau kejahatan makhluk, kemudian dirinci. Malam ketika gelap gulita, orang yang hasud ketika dia sedang iri dengki. Lalu yang ketiga, yang kedua adalah dari wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Baru yang ketiga adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Sementara surat An-Nas itu minta perlindungan untuk 1 hal, min syarril waswasil khannas. Itu bisikan dari dalam hati kita, termasuk bisikan setan yang berkolaborasi dengan hawa nafsu. Kalau kita lihat polanya, qul a'udzu birabbil falaq itu minta perlindungannya 1 kali. Qul a'udzu birabbil falaq untuk minta 3 kali, 3 perlindungan. Kalau Anas mintanya 3 kali, qul a'udzu birabbin nas, lalu ada lagi malikin nas, yaitu a'udzu bimalikin nas, ilahin nas, a'udzu bi ilahin nas, untuk 1 hal. Apa pesan implisitnya? Pesan implisitnya adalah kita kadang-kadang terlalu sering
melihat orang lain dengan begini-begini, padahal sesungguhnya suudzon yang ada dalam diri kita, dengki yang ada dalam diri kita, bisikan-bisikan yang tidak baik dalam diri kita, itu yang seharusnya lebih kita waspadai, dan itu yang seharusnya kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita agar dilindungi dari hal tersebut. Mudah-mudahan kita semua terlindungi dari penyakit-penyakit hati, dan mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.